Halo semua, kembali lagi bersama Golden Boots. Oke guys, yang udah ditunggu-tunggu lumayan banyak orang. Jadi sesuai dengan judul, ini adalah review dan playtest untuk Concave Halo Maze. Jadi guys, sepatu ini sendiri udah gue pakai main bareng kawan-kawan Nemo, sparring sama kawan-kawan Sunmore. Dua-duanya pernah gue main bareng ya di lapangan Teh Botol Ayo Arena Sentul guys. Jadi ini pertama kali gue main di lapangan yang katanya berstandar FIFA ya kan. Lapangan sintetis sayangnya. Oke, seperti biasa kalau review plus playtest akan ada 3 segmen. Dan yang gue suka dari main bareng kawan-kawan Nemo adalah ada videonya guys. Cuman kali ini videonya di-provide oleh lapangannya. Jadi kalau lo main di Ayo Arena itu udah otomatis lo dapet video yang disediain dari VO gitu ya. Pengalaman gua nih, gua pernah sewa juga di KL waktu itu ya. Bukan gua ya, kawan-kawan Galau Sehat sewa si kamera VO ini. Itu hasilnya kurang tajam ya ketimbang lu nge-record pakai kamera, ya pakai kamera Nemo lah yang lumayan gitu ya, yang secara kualitas itu udah bagus gitu ya untuk rekaman bola gitu ya kan. Cuman advantage-nya, keuntungannya lu pakai VO, dia itu ngebaca sensor guys. Jadi gua nggak tahu sih apa yang dia baca, cuman gue bisa bilang most of the time ya 95% itu memang betul sorot ke lapangan. Jadi momen-momen yang ada di lapangan itu 95% ke capture gitu ya, nggak akan ketinggalan gitu ya. Cuman kurang tajam aja. Jadi video yang akan gue taruh di, ya lu udah lihat juga lah ya, yang waktu gue pakai specs ya kan. Speksi Elite itu juga main di lapangan Ayo yang pakai VO gitu ya. Itu kan nggak ada yang gue zoom kan. Biasanya kalau video-video dari Nemo bisa gue zoom sehingga bisa lebih kelihatan lah aksi yang gue ceritain gitu ya ke kalian gitu. Tapi ini ya udahlah apa adanya aja ya kan. But that's okay. Yang penting videonya lo bisa lihat ya, selain foto-foto ya kan. Nah, balik lagi ke review sepatu 3 segmen. Yang pertama tentu dari segi fitting guys. Secara fitting gue bisa bilang ini sepatu ya memang sesuai dengan klaimnya Concave bahwa ini sepatu untuk kaki wide gitu ya. Medium to wide is sangat aman untuk pakai sepatu ini gitu ya. Jadi kalau lo yang merasa kaki lo wide gitu ya atau medium, itu sangat cocok untuk pakai sepatu ini. Tapi gimana dengan yang slim bang? Gua adalah gelandang yang mainnya kayak Ozil tapi kaki gue slim, gimana dong gitu ya. Berarti lu belum kayak Ozil kan kakinya wide. So tau gue, enggak. Maksud gue ya lu bisa aja juga pakai sepatu ini, cuman mungkin harus pakai beberapa trik gitu ya kan, seperti kaos kaki anti slip kah, atau kaos kaki yang lebih tebel kah, supaya kaki lu di dalam nggak terlalu grip guys. Jadi gue sendiri pakai sepatu ini dengan kaos kaki anti slipnya Ultra Sox yang menurut gua pas banget fit ke sepatu ini. Secara lebih di depan ada guys, tapi gue bisa bilang nggak terlalu signifikan ya. Ya lumayan sih sebenarnya, jadi hampir setengah buku jari lah. Cuman karena kaos kakinya grip dan juga dia punya insole ada gripnya, jadi gue nggak ngerasa tuh ada slip-slip, which is good job buat Concave ya kan. Itu dari sisi fitting, jadi cenderung aman untuk kaki lo wide dan lebar gitu ya. Jadi cocok lah buat lo yang kakinya gue sebutin tadi. Nah, kalau dari segi durability gimana guys? Durability gue bisa bilang ya, build quality-nya aja udah kerasa ini sepatu yang nggak main-main gitu ya. Jadi build quality, durability ketika pemakaian pertama ya. Ingat ya, ketika pemakaian pertama ya. Jadi lu nanti tiba-tiba ada yang komen gitu, "Bang, gue pakai Concave udah 28 kali jebol tuh." Kata lu durability-nya, build quality-nya kualitas bagus banget gitu ya kan. Iya, gue kan pakainya cuma pemakaian pertama. Jadi gue tes itu durability untuk pemakaian pertama guys. Jadi kira-kira dengan uang yang kita keluarkan dipakai pertama kali gimana sih kondisinya gitu. Karena kan ada aja produk brand lokal kita gitu ya yang dipakai pertama langsung rusak. Atau gue pernah punya pengalaman juga pakai top grade merek N gitu ya, top grade merek A yang gue beli dalam kondisi baru gitu ya,
Tapi karena edisi lama ya copot juga gitu pemakaian pertama lo gitu. Apalagi yang gue beli second gitu ya, pemakaian pertama copot juga itu ada gitu ya kan. Jadi itulah dia guys. Kalau lo mau bang, lo harus ngetes durability itu 20 kali pakai dong minimal. Ya terus terang gue nggak ada waktu guys gitu. Kalau gue bisa sampai 20 kali gue boleh aja gitu. Cuman kan gue harus fokus sama satu sepatu gitu ya kan. Oke, balik lagi ke sini. Pemakaian pertama gue bisa bilang untuk yang sebelah kanan aman. Untuk yang sebelah kiri juga aman guys. Nggak ada kebuka-kebukanya guys. Aman. Udah gue gini-giniin tuh. Itu dari segi durability sesudah pemakaian pertama. Gimana bang? Ceritain bang, gue udah gak sabar bang. Pengalaman lu ketika pakai sepatu ini, betul nggak klaim-klaim yang diklaim oleh Concave tentang teknologinya? Oke guys, kita langsung ke situ karena kita sudah di segmen yang ketiga. Jadi gue bisa bilang ya, pemakaian pertama sepatu ini 15 menit pertama lah gue bisa bilang itu kaki gue cukup panas guys, terutama di sebelah kanan. Gue gak tahu kenapa ya, cuman kanan doang nih. Apa gue mainnya napaknya cuma sebelah gitu ya, nggak juga sih. Jadi sempat panas sebentar, tapi asumsi gue karena gue main di lapangan sintetis jam setengah 4, jam 4 gitu. Jadi memang sekarang kan cuaca lagi panas-panasnya nih gitu. Jadi ya menurut gue sih karena itu. Cuman gue nggak tahu juga kenapa cuma sebelahnya nggak kerasa, sebelah kiri nggak tahu. Itu yang pertama. Yang kedua guys, ini sepatu ya, kalau lo pakai buat begini itu sakit loh di sini loh. Itu sakit kiri kanan. Jadi kayak apa ya? Gue kerasa agak sakit. Cuman asumsi gue nih ya, ini gue berasumsi ya kan. Asumsi gue itu adalah proses break in aja ya. Kalau lu udah kebiasa pakai sepatu ini mungkin nggak kerasa lagi sih sakitnya gitu ya di bagian ini gitu ya. Gue nggak tahu kenapa, mungkin karena agak kaku gitu ya, sepatunya agak kaku gitu ya. Tapi itu gua rasa cuman proses break in aja, adaptasi kaki lu sama sepatu baru ya kan. Nah, terus gimana nih? Selain dua tadi itu, gua ngerasa sepatu ini apa ya? Secara sizing gua suka, pas banget sama kaki gua. Secara berat menurut gua pas juga untuk pemain posisi gelandang. Gua beberapa kali juga lakukan manuver gitu ya. Gua ada passing, ada dribble, ada passing jauh juga gitu ya, ada sedikit lari agak cepet gitu ya. Menurut gue sepatu ini tuh memang gue setuju dengan klaimnya Concave, ini adalah sepatu untuk gelandang gitu ya, dengan berat yang sangat pas gitu ya. Cuman masalah passing, meningkatkan passing akurasi, nah lu yang nilai sendiri guys. Gue sih ngerasa ya, gue ada 2 kali true pass gitu ya. Gue udah ngerasa true pass gue itu ketika gue tonton ulang videonya ya kan, bisa lu lihat juga ya. Itu true pass model-model Ozil sih memang. Jadi gue kayak wis gitu ya, hebat juga ya true pass gue gitu ya. Jadi ya mungkin aja gitu ya. Cuman sayang gue nggak ada kesempatan untuk syuting pakai sepatu ini guys. Kayaknya sih cukup enak juga ya buat dipakai syuting kaki dalam gitu ya. Atau di syuting ini kan udah kayak ininya nih, ada kayak patternnya, teksturnya. Syuting pakai apa ini? Kura-kura ya kan, kalau bahasa di guanya itu, kampung gua itu ini kura-kura gitu ya. Itu juga jangan-jangan bagus gitu ya. Sayang banget gua nggak ada kesempatan 2 itu. Kalau ada gua rasa mungkin memang akurasi gua akan meningkat gitu ya, mungkin ya. Overall kalau lu tanya ke gua, gimana nih Bang menurut lu Concave? Ya minusnya sih cuman yang gue rasa adalah cuman proses break in ya. Setelah break in lo akan kerasa nyaman tuh pakai sepatu ini. Minusnya bukan cuman itu, dan nggak bisa dibilang minus juga ya, karena asumsi gue adalah proses break in gitu ya. Selain itu overall sepatu ini pas buat gue ya. Jadi secara sizing gue suka banget, pas banget dengan kaki gue. Jarang banget loh, selain Caldera, selain ya yang satunya udah gue coba ya, tapi belum gue bocorin dong. Selain Calderanya Mills, ini tuh salah satu yang pas juga gue pakai bahan sintetis ya, yang pas di kaki gue gitu. Jadi kayak ya enak, pas sepatu yang pas di kaki itu pasti enak aja. Walaupun ada berapa plus minus gitu ya, tapi tetap overall akan terasa enak. Nah, kalau ditanya nilai ke gue ya, sepatu ini
Ya memang belum bisa sih kalau melewati angka 7 ya belum lah ya. Tapi hampirlah ke angka 7 gitu ya kan. Buat lo yang udah sering banget nonton video gue ya nggak heran dengan penilaian gue ya kan. Jangankan 9 gitu ya, 8 aja lo kan jarang banget nilai. gua menilai sepatu di angka 8 gitu ya. Tapi ini bagi gue sudah hampir 7, which is bagus banget. Kalau lo tanya layak nggak sih bang gue cobain, menurut gue sih boleh ya, terutama untuk kaki lo yang medium ke wide dan juga berposisi gelandang, yang suka sepatu yang pas untuk gelandang itu kayak apa sih, lu bisa cobain concave ini guys. Oke, segitu aja sih dari gue review plus playtest gue untuk produk concave pertama gue ini. Overall gue cukup puas dengan concave, gue pengen cobain lagi ya gitu ya, seri silo lainnya, mudah-mudahan ada kesempatan. Kalau lu suka dengan video ini, boleh like, boleh share, boleh komen di bawah. Coba kita diskusi guys. Kira-kira menurut lu gimana, yang udah coba, yang belum coba, apakah lu pengen coba gitu ya kan. Terus kalau pada akhirnya lu memutuskan subscribe setelah menonton video ini, gue ini adalah fansnya Jesse Lingard dan juga Mesut Ozil bang. Karena lu nge-review sepatunya Mesut Ozil, gue subscribe lu. Thank you banget guys, support lu sangat berarti bagi gue. Segitu aja, mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian. Golden Boots pamit.